Selamat hari Minggu, selamat beribadah buat jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita bersyukur pada hari ini Tuhan masih memelihara hidup kita. Kita bersyukur sampai hari ini kita masih boleh beribadah meskipun masih dalam kondisi di rumah kita masing-masing. Tapi biarlah kiranya sukacita dari Tuhan tidak hilang dari kita. Kita bersyukur karena sampai hari ini Tuhan masih mencukupkan segala keperluan kita. Kita puji Tuhan, ku naikkan syukurku.
Terpujilah nama Tuhan. Ibadah Minggu Raya 24 Mei 2020 akan kita habiskan. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita angkatkan pujian, berhimpun semua. Marilah kita tabiskan ibadah Minggu Raya pada pagi hari ini. Kebaktian ini didasarkan hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Amin. Nats pembimbing dalam ibadah Minggu Raya pada hari ini terambil dari Efesus pasal 1 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, Jemaat Gereja GMI Shalom, Medan Tuntungan. Apa kabarnya? Saya berharap dan semua kita berharap juga setiap jemaatnya ada dalam lawatan Tuhan, dan kami percaya Tuhan terus memberkati setiap kita. Sama-sama mari kita lihat warta jemaat untuk Minggu pada tanggal 24 Mei. Selamat hari Minggu untuk semua jemaat GMI Shalom Medan, dan selamat beribadah di rumah masing-masing dalam ibadah Minggu Raya hari ini.
Dan kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus akan terus dan senantiasa memelihara hidup kita di tengah perjuangan hidup ini. Untuk selanjutnya, mari sama-sama kita melihat keuangan gereja kita. Untuk yang pertama, saldo kas gereja pertanggal 24 Mei 2020 sejumlah Rp6.869.000. Puji Tuhan. Yang kedua, untuk kas gereja selengkapnya dapat dilihat di warta, termasuk juga untuk dana pembangunan, kemudian misi lintong, misi lokal, serta sidang sinode dapat dilihat dalam warta jemaat yang sudah dibagikan melalui grup jemaat. Terima kasih untuk semua persembahan yang diberikan dalam mendukung pelayanan di Gereja GMI Shalom. Puji Tuhan. Selanjutnya kita melihat untuk jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, yaitu dari tanggal 24 sampai tanggal 31 Mei 2020. Charles Ebenezer Sinuraya tanggal 24 Mei. Anak kami Jemima Elis Sihaan tanggal 24 Mei. Bapak Pendeta Harapan Gurning tanggal 26 Mei. Ibu Noralisa Purba tanggal 26 Mei. Untuk kado yang berulang tahun diambil dari Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Puji Tuhan dan selamat berulang tahun untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Untuk selanjutnya, mari kita lihat sama-sama pokok-pokok doa kita pada minggu ini, dan kita sama-sama akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu hari lepas hari, waktu demi waktu, bahkan detik demi detik Engkau senantiasa terus memelihara kami. Kami percaya Bapa, setiap jemaat-Mu di Gereja GMI Shalom akan senantiasa menaikkan ucapan syukur kepadamu. Dari hati yang paling dalam, kami mau senantiasa menaikkan ucapan syukur ke hadirat-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang senantiasa terus menolong kami hari lepas hari dalam situasi apapun yang kami alami Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah yang baik. Terpujilah Kau Tuhan untuk itu semua. Bapa, kami juga berdoa Tuhan dan mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan-Mu dalam kesehatan kami, dalam segala aktivitas kami, pekerjaan kami, bahkan usaha yang Tuhan masih terus percayakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan Allah yang baik. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, di tengah-tengah situasi yang saat ini masih melanda dunia untuk wabah COVID-19. Biarlah setiap kami jemaat-Mu di Gereja GMI Shalom, terlebih keluarga, setiap keluarga kami semakin kuat imannya, semakin teguh imannya di dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Dan kami senantiasa terus bersyukur, serta di dalam pemeliharaan Tuhan, kami percaya juga Bapa, bahwa berkat-berkat Tuhan tidak pernah berhenti buat setiap kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap apa yang kami kerjakan, untuk setiap apa yang kami usahakan, untuk terus menghidupi keluarga kami masing-masing. Biarlah Bapa, kami percaya tangan Tuhan terus menolong kami. Berkat-berkat Tuhan tidak pernah berhenti untuk setiap kami jemaat-Mu di Gereja GMI Shalom. Dan kami naikkan ucapan syukur kami untuk itu semua Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami di dalam penanganan virus COVID-19
di negara Indonesia yang kami cintai ini. Biarlah setiap keputusan yang telah diambil dan telah diputuskan oleh pemerintah adalah keputusan dan kebijakan yang tepat, yang baik untuk seluruh warga negara di negara ini, Tuhan. Dan lebih dari itu, Bapa, di tengah-tengah kondisi yang saat ini kami rasakan tidak ada kepastian tentang COVID-19 ini. Biarlah Bapa, kami berharap hanya kepada Engkau, dan kami memohon belas kasihan-Mu. Kiranya adapun vaksin yang nantinya akan ditemukan ataupun obat yang bisa menyembuhkan penyakit COVID-19 ini, biarlah Tuhan Engkau yang izinkan, Engkau yang berkati setiap hamba-Mu yang terus berusaha untuk menemukan vaksin tersebut. Oh Allah yang baik, biarlah Tuhan di tengah-tengah COVID-19 ini juga Tuhan, kami terus senantiasa hanya bergantung kepadamu. Kami hanya terus senantiasa bermohon kepadamu, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang senantiasa memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan Allah yang baik. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami, jemaat yang ada di pos PI Lintong Nihuta. Biarlah Bapa, sekalipun jarak yang memisahkan kami senantiasa terus mendoakan saudara-saudari kami di sana, di dalam pelayanan yang Tuhan masih percayakan kepada hamba-Mu Erlita. Biarlah setiap jemaat, bahkan hamba-Mu Erlita juga terus merasakan bagaimana pertolongan Tuhan di dalam hidup mereka, bagaimana Allah terus memelihara kehidupan mereka. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kemampuan dan kesatuan hati untuk bisa terus melayani Engkau di tengah-tengah pergumulan yang saat ini sedang melanda. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk Majelis Sinode GMI dan Mawil 8, bahkan serta semua hamba Tuhan di jajaran GMI, biarlah mereka juga senantiasa ada di dalam lawatan Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu di gereja GMI, agar senantiasa terus mendukung setiap himbauan-himbauan pemerintah untuk tetap taat dan melakukan setiap anjuran-anjuran pemerintah dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk semua gereja, khususnya GMI, biarlah terus dikobarkan di dalam semangat untuk terus memberitakan Injil dan menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan masing-masing. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau terus menolong dan menguatkan kami, sekalipun di tengah kondisi yang ada, dengan keterbatasan yang ada, tetapi semangat kami untuk terus bisa memberitakan Injil dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan Engkau yang menguatkannya, biarlah Engkau yang terus meneguhkannya bagi setiap kami jemaat-Mu di gereja GMI. Terima kasih Allah yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk keamanan bangsa dan negara kami ini. Di tengah pandemik yang ada, biarlah setiap kami warga negara Indonesia untuk tetap terus patuh, taat dengan apa yang sudah menjadi anjuran-anjuran dari pemerintah, agar kiranya ini juga segera berlalu Tuhan. Dan satu yang kami percaya, sekalipun Tuhan dengan kondisi yang ada, kami punya Allah yang setia, kami punya Allah yang hidup, Allah yang menjadi penolong dalam hidup kami di tengah-tengah kondisi saat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan untuk itu semua. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Dormani di tengah rencana proses lahiran melalui proses operasi atau sesar di hari Selasa tanggal 2 Juni. Biarlah Tuhan Engkau terus menguatkan hamba-Mu ini Bapa,
berikan kesehatan, kemampuan, dan terlebih hati yang bersuka cita di hadapan Tuhan. Karena kami percaya Bapa, janin ini yang terus bertumbuh, berkembang, ada di dalam lawatan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan untuk karya-Mu yang sangat luar biasa, yang saat ini sedang kami lihat, yang saat ini sedang kami rasakan di tengah-tengah keluarga hamba-Mu, Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta. Terima kasih Bapak yang baik. Hingga pada hari hanya Tuhan, Engkau terus berkati setiap orang-orang yang terlibat dalam proses operasi tersebut, baik dokter, perawat, bahkan setiap instansi rumah sakit yang menyiapkan proses kelahirannya Bapak. Kami percaya semua ada di dalam kedaulatan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Bapak. Ajar kami tetap untuk taat dan setia menanti setiap jawaban dari doa-doa yang kami panjatkan ke hadirat-Mu. Dan biarlah tepat pada waktunya juga Tuhan akan menjawab sesuai kehendak-Mu Bapa. Mari kita sama-sama berdoa, doa yang sudah diajarkan Tuhan kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita bermazmur, kita buka dari Mazmur 68 ayat 1 sampai 10. Kita baca secara bersama-sama Mazmur 68 ayat 1 sampai 10. Perarakan kemenangan Allah untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Allah bangkit maka tersaraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di depan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bagi bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara, Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia, tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan ya Allah, Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Kita akan memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi Dia, meninggikan Dia, bermazmur bagi Dia. Kita angkatkan pujian, Ku diberi kuasa. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia,
Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja, terpujilah Engkau Raja segala raja, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Yesus Raja di atas segala raja. Amin. Kita akan menyembah Dia, mengagungkan Dia, memuji Dia, meninggikan namanya. Allah yang telah melayakan kehidupan kita, Allah yang telah menebus kita. Kita angkatkan pujian ini. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan kisah indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan, muliakan nama Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan
meninggikan Engkau ya Allah yang hidup. Karena kami tahu Engkaulah Allah satu-satunya juru selamat kami. Hanya Engkaulah penolong dalam hidup kami. Itulah yang kami yakinkan dan kami imani dalam hidup kami. Sampai hari ini kami percaya Engkaulah Allah yang memelihara kami. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk belajar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau Allah yang akan menolong kami, memberikan pengertian demi pengertian akan isi hati-Mu sehingga kami boleh melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan jam perenungan kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang berada di rumah sampai hari ini, saya percaya bahwa kita semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan dari kitab Yohanes. Dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Bapak Ibu boleh membacanya di rumah dan saya akan membacakannya untuk kita di tempat ini. Di bawah judul perikop, doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia mengada-ngada ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Ku. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan 11. Namun jika kita lihat dari keseluruhan daripada pasal ini sendiri, ini merupakan berisi tentang doa-doa yang Tuhan Yesus naikkan. Bahkan ada beberapa yang katakan bahwa ini adalah doa syafaat Yesus, doa syafaat yang Tuhan naikkan ketika dia sebelum pada akhirnya dia ditangkap dan disalibkan. Nah, bagian Yohanes pasal 17 ini ayat 1 sampai 26 ini terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama itu ayat 1 sampai ayat 5. Di sini dikatakan ini merupakan doa Tuhan Yesus untuk dirinya sendiri. Dan ayat yang ke-6 sampai 19 Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Dan bagian yang ketiga ayat 20 sampai ayat 26 di sini Tuhan Yesus berdoa untuk setiap kita semua orang percaya. Doa Yesus ini merupakan doa yang dapat dikatakan adalah doa yang menjadi jaminan buat setiap kita orang percaya. Di mana pada waktu itu Yesus menyadari bahwa dia ini adalah akhir kehidupan dia di bumi. Sehingga dia menaikkan setiap doa-doa ini kepada Allah Bapa. Supaya adalah kita tidak binasa.
Mengapa Tuhan Yesus mendoakan murid-muridnya dan orang-orang percaya? Ya, Tuhan Yesus pada waktu itu berdoa. Ia tahu bahwa inilah akhir kehidupannya di dunia. Namun Bapak Ibu Saudara yang kasihi Tuhan, seperti kita ketahui, sekalipun ini akhir daripada kehidupannya di dunia, dia tidak melarikan diri daripada tugas dan tanggung jawab yang dia emban sebagai utusannya Allah. Yang Allah utus untuk menyelamatkan umat manusia. Yesus tidak berlari, dia tidak menjauhkan dirinya terhadap penderitaan, siksaan, penyaliban atau kematiannya pada saat itu. Tetapi di dalam kesemuanya itu justru Yesus menyerahkan dirinya sepenuhnya pada kehendak Bapa. Bapak Ibu Saudara yang kasihi Tuhan, ini berarti di tengah tekanan batin dan juga penderitaan yang Yesus alami pada waktu itu, dia tidak melupakan kita. Dia tidak melupakan siapa kita. Sekalipun mungkin dia pada waktu itu harus menderita pada akhirnya dan meninggalkan setiap muridnya, tapi dia sekali lagi bahwa dia tidak melupakan kita. Buktinya adalah dia berdoa untuk kita umat percaya, murid-muridnya pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam doanya itu kita bisa melihat bagaimana Yesus bermohon kepada Allah agar setiap murid-muridnya itu dapat dipelihara oleh Allah. Karena Yesus tahu bahwa ketika Yesus akan pergi dan tidak akan bersama-sama lagi dengan murid-muridnya, ketika itu mereka mungkin akan mengalami hambatan, penderitaan dan siksaan dalam pemberitaan firman Tuhan. Sama seperti yang Tuhan Yesus alami ketika dia ada di dunia ini. Inilah yang menjadi pergumulan Tuhan Yesus ketika dia harus meninggalkan murid-muridnya. Dia berdoa supaya murid-muridnya pada waktu itu diberikan kekuatan, para pengikutnya diberikan kekuatan. Bapak Ibu Saudara yang kasihi Tuhan, seperti kita ketahui pada akhirnya, ketika Yesus pada akhirnya ditangkap dan dia disalibkan, apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka setelah Yesus ditangkap, mereka menderita, diadili, disiksa, disalib dan mati. Ternyata para murid dan orang-orang percaya memang kembali lagi kepada kehidupan mereka yang biasa. Mereka seolah-olah tidak ingat lagi kebersamaan mereka bersama dengan Yesus. Mereka kembali lagi kepada kehidupan mereka yang lama. Bahkan sebenarnya ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria dalam Zakaria 13 ayat 7. Di situ dikatakan bahwa ketika Yesus ditangkap, yaitu pengikut sang gembala, murid-muridnya berserak meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudara yang kasihi Tuhan, persekutuan mereka dengan Tuhan pada akhirnya sudah tidak ada lagi. Mereka seolah-olah tidak lagi mengingat siapa itu Yesus, bagaimana perbuatan Tuhan Yesus pada waktu itu bagi mereka. Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat, menyembuhkan banyak orang, dan bahkan membangkitkan orang mati. Tetapi hal itu tidak mereka hiraukan dan mereka tidak ingat. Yang mereka tahu bahwa pemimpin mereka, bahwa Yesus yang mereka selama ini sembah itu mati di atas kayu salib. Sehingga mereka akhirnya meninggalkan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasihi Tuhan, jika kita melihat pada bagian ini, kita bisa lihat juga bagaimana seperti di dalam Yohanes pasal 6, merupakan kisah tentang Yesus memberikan makan 5.000 orang. Di situ dijelaskan bahwa ketika Yesus memberikan makan 5.000 orang di sana, dikatakan bahwa banyak orang mengikut Yesus, banyak orang yang mencari Yesus, bahkan dikatakan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dalam Yohanes 6 ayat 2. Orang banyak berusaha menemukan Yesus yang telah menyingkir ke gunung seorang diri. Mereka berusaha mencari Yesus. Di ayat yang ke-15, saat ini pun banyak orang mencari dan menyatakan rindu menjadi pengikut Yesus. Seperti kita ketahui, ketika mereka setiap murid-murid yang 5.000 orang tersebut, sebenarnya mereka datang mencari Yesus, mencari di mana Yesus berada, berbondong-bondong. Sebenarnya mereka bukan karena ingin mengikut Yesus, tetapi karena Yesus sudah
memenuhi setiap kebutuhan mereka. Sehingga mereka percaya bahwa ketika mereka mengikut Tuhan Yesus, bahwa kebutuhan mereka lah yang akan dipenuhi. Tapi bukan untuk mengikut Yesus. Sampai Yesus katakan demikian. Dikatakan Yesus, namun apa yang diinginkan oleh orang banyak yang mencari dan ingin mengikut Yesus, seperti yang kita lihat bahwa jawab Yesus ketika orang banyak itu menemukan dia memperlihatkan motivasi sesungguhnya para pengikut dan pencari Yesus. Mereka mencari Yesus karena mendapatkan roti dengan cuma-cuma dan menjadi kenyang. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tetapi Yesus pada waktu itu mengatakan, Yesus menawarkan bukan hanya sekedar roti, namun roti hidup. Di Yohanes pasal 6 ayat 35, daging dan darahnya, dan ayat itu ayat 54. Namun yang Yesus tawarkan adalah sesuatu yang keras. Sesuatu yang keras bagi setiap orang yang pada waktu itu. Yang mana mereka membutuhkan harus mengambil sikap dan membayar harga untuk percaya kepada kuasa salib yang ia tawarkan. Dan ketika Yesus mengatakan demikian, apa yang terjadi? Di Yohanes pasal 6 ayat 66 dikatakan mereka undur diri. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Inilah yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Banyak orang katakan dia mencari Yesus. Banyak orang dikatakan mereka pengikut Kristus. Tetapi pada kenyataannya adalah mereka tidak sungguh-sungguh mengikut Kristus. Tetapi karena ada sesuatu yang mereka harapkan daripada mengikut Kristus. Sama seperti murid-muridnya. Kenapa mereka pada akhirnya harus tidak lagi kembali kepada Yesus. Ketika Yesus disalibkan, kemana mereka? Dan juga 5.000 orang itu, ketika Yesus melakukan mukjizat, memberi makan mereka. Tetapi yang mereka cari bukanlah Yesus. Bukan untuk ikut menderita dengan dia, tetapi karena mereka menjadi kenyang, karena mereka tahu Tuhan Yesus sanggup untuk memenuhi setiap kebutuhan mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat pada bagian ini bahwa sebenarnya benarkah kita ini adalah pengikut Kristus yang sungguh-sungguh? Kalau Yesus saja kita bisa lihat bagaimana penderitaan yang dia alami pada waktu itu, bagaimana segala sesuatu yang boleh dia kerjakan, dia lakukan, mukjizat-mukjizat yang boleh dia kerjakan, tetapi itu juga menggoyahkan iman setiap para muridnya. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Kita melihat bahwa memang secara fisik Tuhan tidak bersama dengan kita, Yesus tidak bersama dengan kita. Tetapi benarkah kita meyakini bahwa kita sebenarnya adalah pengikut Kristus atau hanya sebagai penggemar Kristus? Pengikut Kristus adalah seorang yang siap untuk terus mengingat Yesus, mengenal Yesus dimanapun, kapanpun, dan sampai kapanpun. Dia akan terus mengandalkan Tuhan Yesus. Sementara seorang penggemar ketika sesuatu yang dia harapkan, sesuatu yang dia lihat, sesuatu yang dia rasa kagumi, ketika itu tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, dia akan meninggalkan hal itu. Karena apa? Ada yang lebih baik dari yang dari awal. Ini menjadi perenungan bagi kita bahwa sebenarnya benarkah saya selama ini mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh? Ketika ada tantangan, ketika ada tekanan, apakah saya masih percaya bahwa Yesus itu benar-benar saya ikuti dan saya imani dalam hidup saya? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tapi kita melihat bahwa ketika kita benar-benar yakin bahwa Yesus adalah bahwa kita adalah pengikut Yesus yang setia. Sampai hari ini saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang setia mengikuti Yesus. Di tengah-tengah kehidupan, tekanan kehidupan yang saat ini dialami, saya percaya bahwa Bapak Ibu adalah pengikut Yesus yang setia. Pengikut Yesus yang setia dapat dilihat daripada pengenalannya akan Kristus. Orang yang mengenal Kristus dengan baik, dia tahu apa yang diinginkan oleh Yesus, apa yang menjadi kehendak Yesus, apa yang tidak disukai oleh Yesus. Inilah
pengikut Kristus yang sesungguhnya. Dia tidak akan pernah goyah, tidak akan pernah tergantikan Yesus di dalam hidupnya, karena Yesuslah satu-satunya penolong dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, kita bisa lihat, dikatakan pada tema kita pada pagi hari ini, dikuatkan sebagai pengikut Kristus. Kalau memang benar kita adalah pengikut Kristus, sekali lagi mengikut Kristus berarti rela untuk menderita, rela untuk mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita, yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi di atas semuanya itu, Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Nah, apa yang meyakinkan kita bahwa sebagai pengikut Kristus, kita akan dikuatkan dan dipelihara di tengah kehidupan kita saat ini? Ada dua hal yang bisa kita renungkan pada pagi hari ini, yaitu ayat 1-5. Di sini kita lihat bagaimana Yesus berdoa kepada Allah. Ini menunjukkan bagaimana hubungan Yesus dengan Allah Bapa itu sangat-sangat dekat. Tidak ada pemisah antara mereka. Bagaimana Yesus tahu bahwa apa yang Allah inginkan pada waktu itu, sampai dia katakan pada ayat yang pertama, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ini menjadi gambaran bahwa sebenarnya Yesus itu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah. Di sana Yesus berdoa kepada Allah, seperti kita ketahui di sini Allah memberikan suatu laporan pertanggungjawaban atas tugas pengutusan yang boleh dilakukannya di dalam dunia. Dalam pengutusannya Yesus telah diperlengkapi dengan kuasa, dikatakan di sini pada ayat yang kedua. Dengan kuasa atas segala yang hidup. Melalui doa ini kita melihat bahwa kedatangan Yesus sebenarnya itu memiliki visi. Apakah visi Yesus? Kita lihat di sini pada ayat yang kedua. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Visi Allah kepada Yesus Kristus ketika Yesus datang ke dunia adalah memberikan keselamatan kepada umatnya. Yesus dipercayakan oleh Allah untuk memberikan keselamatan yang mana kita tahu bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Yesus merelakan dirinya untuk dapat menyelamatkan setiap umatnya. Di tengah itu semua kita bisa lihat bahwa Yesus melakukan tugasnya sampai dengan akhir. Sampai dia pada akhirnya mati di kayu salib. Itu menunjukkan bahwa kasih-Nya yang begitu besarlah yang menjamin kita, meyakinkan kita bahwa sebagai pengikut Kristus kita akan dikuatkan. Karena kasih-Nya bagi kita yang begitu besar, Dia merelakan dirinya untuk menyelamatkan kita, umat yang berdosa. Dan ketika Yesus melakukan tugasnya di dunia ini, Dia mengatakan bahwa visi Yesus tersampaikan kepada murid-muridnya, di mana pada waktu itu mereka akhirnya hidup, mengenal Allah yang benar, dan mengerti akan artinya hidup yang kekal. Pada masa itu orang Yahudi sebelumnya tidak mengenal namanya hidup yang kekal. Tetapi ketika Yesus datang ke dunia, mereka mengerti dan mengenal Allah itu sendiri. Hidup kekal itu ditandai dengan mengenal Allah yang benar, sebagaimana yang kita baca pada pagi hari ini. Dan mengenal Yesus sebagai utusan Allah yang benar itu, pengenalan murid terhadap Allah yang benar itu, kita bisa lihat bahwa Dia mengokohkannya dengan ketika Yesus mati dan Dia bangkit kembali hidup, Dia mendatangi setiap murid-muridnya. Dia meyakinkan bahwa sebenarnya Yesus itu adalah hidup. Apa yang perlu kita takutkan? Apa yang perlu kita ragukan? Bahwa sebenarnya memang benar Yesus itu adalah Allah yang hidup. Dia hidup dan Dia menang atas segala maut.
Tetapi kita bisa lihat sekalipun demikian, murid-muridnya pada waktu itu mereka hanya terkaget. Mereka sempat tidak percaya bahwa Yesus ini sebenarnya hidup. Dan sehingga mereka pada akhirnya Yesus harus bertemu dengan mereka secara pribadi supaya mereka percaya bahwa Yesus itu hidup. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kebangkitan Yesus itu menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang penuh kasih. Dia adalah Allah yang begitu luar biasa. Dia Allah yang menyelamatkan kita. Allah yang benar-benar menepati janjinya bagi kita. Dan ini menjadi bukti bahwa kasih-Nya yang begitu besar, itulah yang menjamin kita. Sekalipun mungkin pada waktu itu murid-muridnya harus menderita. Ketika Yesus akhirnya harus pergi naik ke surga, menderita, mereka mengalami penghambatan di dalam pemberitaan Injil. Tetapi sekali lagi kita bisa lihat bahwa jaminan ini bahwa Yesus itu ada untuk mereka. Yesus selalu ada, walaupun secara fisik Tuhan Yesus tidak ada bersama dengan murid-muridnya. Tetapi keyakinan Yesus meyakini mereka ketika Yesus datang ke dunia, ketika Dia bangkit, Dia meyakini murid-muridnya walaupun Tuhan Yesus tidak ada di dunia ini secara fisik, tapi Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan mereka. Ada yang menarik dari pelayanan Yesus ini. Ya, kita bisa lihat bahwa keselamatan itu Allah berikan kepada setiap orang yang percaya. Pada ayat yang ke-8 di situ dikatakan, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, orang yang percaya kepada Yesuslah yang akan melihat dan mengenal, menerimanya lah yang akan hidup di dalam kasih Tuhan. Ya akan merasakan kasihnya, besarnya kasih Kristus itu dalam hidupnya. Jika kita tidak merasakan, tidak melihat, tidak percaya akan hal tersebut, ya mungkin kita akan terus meragukan kasihnya dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bisa melihat karena kasihnya lah bagi kita, Dia boleh menyelesaikan tugasnya di atas kayu salib. Karena itu teruslah percaya dan ikutlah Yesus, karena Dia selalu menepati janji-janjinya. Mungkin dengan cara yang tidak kita pikirkan, tetapi Yesus itu selalu menepati janjinya bagi kita. Apalagi, dan yang kedua, yang meyakini kita sebagai pengikut Kristus akan dikuatkan atau dipelihara di tengah kehidupan kita saat ini. Kita bisa melihat pada ayat yang ke-6 sampai 11 itu merupakan doa Yesus yang kedua, ya, di mana Dia berdoa di sana. Di sini saya bisa bagikan itu, Dia menjamin hidup kita. Dia menjamin hidup kita ketika Dia tidak lagi ada di dunia ini, tetapi Dia bermohon kepada Yesus, kepada Allah. Yesus bermohon kepada Allah agar setiap murid-muridnya pada waktu itu boleh dipelihara oleh Allah. Doa Yesus dilanjutkan dengan kesaksian bahwa umat telah Ia terima sebagai miliknya karena mau mendengarkan firman yang Ia sampaikan. Karena keterharuan atas iman percaya serta kesetiaan umat menjalani firman yang hidup itu, Yesus mengajukan permohonan agar umat yang dipercayakan kepadanya mendapatkan pemeliharaan iman dan pengharapan. Dengan iman dan pengharapan yang sama, maka umat menjadi satu. Itulah kerinduan Yesus pada waktu itu. Yesus juga berdoa agar umat menjalani kehidupan di dunia dengan ketekunan, membangun iman dan pengharapan yang sama. Selama Yesus berada di dunia, Dia memelihara murid-muridnya dan para pengikutnya. Pemeliharaannya bagi mereka itu tidaklah sia-sia. Dia memelihara mereka di dalam nama Allah, menjaga mereka supaya tidak jatuh ke dalam kekeliruan atau dosa yang berbahaya, supaya tidak menjadi seperti kaum Farisi yang berniat untuk mempengaruhi mereka dengan segala cara. Dan kita bisa lihat bahwa mungkin memang Yesus berdoa supaya umatnya itu dapat dipelihara dari segala mara bahaya. Tetapi yang bisa kita lihat di sini adalah bahwa sekalipun demikian, Yesus di sini bukan berdoa supaya murid-muridnya dijauhkan dari segala perseteruan dengan dunia. Bukan berarti kita supaya dapat berleha-leha dengan nyaman dalam kemewahan karena telah dibebaskan dari segala kesulitan.
Bukan itu yang Tuhan Yesus mau, tetapi melainkan supaya mereka dapat dipelihara dari segala mara bahaya melalui pertolongan Allah. Dan juga kita bisa lihat bahwa supaya kita tidak dikalahkan oleh segala kuasa dunia. Bukan seperti yang diharapkan oleh Yeremia, di mana dia berdoa supaya bisa meninggalkan bangsa mereka dan menyingkir daripada mereka dalam Yeremia 9 ayat 2. Tetapi seperti yang dikatakan Yehezkiel, kita bisa melihat bahwa untuk meneguhkan hati mereka melawan musuh yang berkepala batu. Yehezkiel 3 ayat 8. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, jaminan yang Tuhan berikan bagi kita bukan berarti kita terlepas dari segala hal-hal yang ada di dunia ini. Tetapi di sini kita diberikan kekuatan, di sini kita diberikan keyakinan, diberikan pertolongan sehingga kita bisa tetap kuat di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang kasihi Tuhan, sebentar lagi Yesus Kristus akan meninggalkan murid-muridnya, tetapi di sini janganlah mereka sampai berpikir bahwa ketika itu perlindungan mereka juga ikut pergi. Yesus tidak mau bahwa mereka berpikir bahwa apa yang akan terjadi nantinya pada mereka. Tuhan tidak mau itu terjadi kepada mereka, tetapi Tuhan mau supaya Yesus benar-benar ada di dalam hati mereka. Mereka merasakan bahwa pemeliharaan Yesus itu ada bagi mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Yesus memang tidak ada bersama dengan kita secara fisik. Tetapi jaminan Yesus ketika dia berdoa kepada Allah, dia mau supaya kita dipelihara oleh Allah yang kudus dalam namamu. Di sini kita bisa lihat pada ayat yang ke-11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Doa Yesus ini meyakinkan kita bahwa kita dikuatkan sebagai pengikut Kristus karena Yesus benar-benar Allah yang hidup. Yesus Allah yang terus menepati janjinya. Karena kasih-Nya lah, karena Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia benar-benar adalah penyelamat kita. Untuk itu, sekalipun mungkin tantangan demi tantangan di tengah kehidupan yang kita alami saat ini, hambatan demi hambatan, penderitaan-penderitaan yang kita alami, mungkin saya tidak tahu persoalan apa yang dialami oleh setiap kita pada saat ini, tetapi saya percaya bahwa sebagai pengikut Kristus, Yesus menjamin bahwa kita ada di dalam pemeliharaannya. Kita akan dikuatkan, kita akan ada bersama-sama dengan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sama seperti Yesus mendoakan para muridnya pada waktu itu agar mendapatkan pemeliharaan iman dan pengharapan di tengah-tengah persoalan yang mereka alami oleh dunia melalui persekutuan dan persaudaraan di antara para murid. Yesus, kita bisa lihat bahwa karena persekutuannya, karena persaudaraan yang mereka miliki, mereka menjadi erat di dalam Tuhan. Dan saat ini sebagai miliknya Allah, sebagai milik kepunyaannya Allah, baiklah kita saling mendukung dalam doa agar setiap umat terpelihara iman, pengharapan di tengah pergumulan hidup yang mungkin semakin sulit dan berat. Agar di dalam setiap pergumulan itu, di antara kita bisa merasa bahwa ada kekuatan yang boleh kita peroleh, ada dukungan, kita tidak berjalan sendiri. Karena Yesus mempercayakan banyak orang di sekitar kita untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Untuk itu sebagai pengikut Kristus, janganlah pernah ragu akan kasih setianya yang begitu besar bagi kita. Serta yakinkanlah diri kita bahwa sekalipun Yesus mungkin tidak ada bersama kita secara fisik, tapi Dia ada dalam setiap kehidupan kita. Dan teladan Yesus, Dia berdoa bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi bagaimana Dia berdoa untuk setiap orang-orang yang ada di sekitarnya, bagi orang-orang yang mengikut Dia. Ini juga menjadi pembelajaran bagi kita bahwa kita ada oleh karena dukungan doa-doa orang yang ada di sekitar kita. Dan marilah kita sama-sama berdoa bersatu, bergandengan tangan, secara khusus di tengah-tengah epidemik COVID-19 ini. Marilah kita saling mendukung
saling mendoakan satu dengan yang lain. Karena sebagai pengikut Kristus, satu hal yang kita harus tahu bahwa sekali lagi Tuhan Yesus menjamin hidup kita. Dialah yang menjamin kita melalui pemeliharaannya dalam hidup kita. Dia sudah menyerahkan hidup kita kepada Allah. Itulah menjadi jaminan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, biarlah kita terus merenungkan firman ini dalam hidup kita. Dan kita meyakininya itu dalam hidup kita. Bahwa Allah selalu ada bersama kita, berserta dengan kita, dan Dia memelihara hidup kita hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh diingatkan kembali sebagai pengikut Kristus. Kami boleh Tuhan diperhadapkan, memang kami akan diperhadapkan dengan berbagai tantangan demi tantangan dalam hidup kami. Tapi biarlah itu tidak menyurutkan kami untuk terus setia kepadamu, tidak menyurutkan kami untuk terus mengandalkan Engkau Tuhan dan berpengharapan kepada Engkau Tuhan. Tapi biarlah kami terus hidup di dalam Engkau Tuhan Yesus. Sekalipun mungkin tawaran-tawaran dunia itu menggiurkan kami, tapi biarlah kami tetap setia kepadamu Bapa dan tetap mengikut Engkau Yesus Kristus. Karena kami percaya sebagai pengikut-Mu, Engkau sudah jamin hidup kami, Engkau akan pelihara kami dan Engkau akan kuatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau Allah yang terus memberkati kami, memberkati setiap jemaat GMI Shalom dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua kehidupan kami, seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan atas firman yang disampaikan. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini karena kasih-Mu buat kami. Tiba saatnya kami akan mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan kami menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan dan berguna untuk gereja Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Persembahan akan dijalankan, mari kita memuji Tuhan. Ku bersyukur padamu, oh Yesus. Bersyukur padamu, oh Yesus Tuhan, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Ya bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman Tuhan akan tetap kekal untuk selama-lamanya. Kita akan mengakhiri ibadah raya pada minggu ini. Biarlah kita selalu menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita selalu menyerahkan kehidupan bangsa kita kepada Tuhan. Terlebih lagi kita bisa dipakai Tuhan untuk memuliakan nama-Nya. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu.
pujian ini, jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan, Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Lakukanlah firman-Nya dan terimalah berkat dari Tuhan. Rahmat dan pengasihan Allah Bapa kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari saat ini dan untuk selama-lamanya. Saat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu untuk semua jemaat GMI Shalom Medan Tuntungan, dan selamat beraktivitas sepanjang minggu ke depan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.